Shalom, jumpa lagi di Vino TV. Saya Erika Jenny Rincap. Tema khotbah pada hari ini adalah Padang Gurun jadi kebun buah-buahan. Mari kita buka firman Tuhan di kitab Yesaya pasal 32 ayat 15 sampai 16. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, padang gurun itu identik dengan sesuatu yang panas, kering, gersang, rasa haus, dan banyak tumbuhan berduri di sana. Seseorang yang memiliki karakter seperti padang gurun, ia akan cenderung mudah marah, cepat emosi, selalu merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Ia menjadi pribadi yang kurang bersyukur. Kalau didekati, ia cenderung menyakiti, baik oleh kata-katanya ataupun oleh perbuatannya. Selalu merasa dirinya patut dikasihani. Ia selalu merasa diperlakukan tidak adil. Masa padang gurun itu sangat tidak menyenangkan. Iman seseorang teruji saat ia berada di padang gurun. Sampai kapan padang gurun itu harus dialami? Firman Tuhan tadi mengatakan, sampai dicurahkan kepada kita roh yang dari atas. Artinya, butuh Roh Kudus. Butuh Roh Tuhan untuk bisa mengubah hidup kita yang seperti berada di padang gurun, untuk menjadi kehidupan yang penuh dengan buah-buahan. Buah-buahan itu melambangkan buah-buah roh. Mari kita baca firman Tuhan di Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Dibutuhkan Roh Kudus supaya padang gurun ini menjadi kebun buah-buahan yang menghasilkan buah-buah roh tadi. Saat kita berada di masa padang gurun atau saat kita memiliki karakter padang gurun, rasanya tidak enak. Kita mengalami kekeringan secara rohani ataupun secara jasmani, termasuk kekeringan keuangan. Sepertinya kita berputar-putar di situ saja. Apapun yang kita usahakan, sepertinya mentok. Tidak ada jalan keluar bagi masalah-masalah kita. Namun pada saat Tuhan mencurahkan Roh Kudus dalam kehidupan kita, apa yang mustahil bagi kita, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang tidak mungkin secara manusia, menjadi sangat mungkin bagi Tuhan. Kita harus menyadari bahwa ketika kita di bawah Roh Kudus dari padang gurun masuk ke dalam kebun buah-buahan, maka di dalam kebun buah-buahan itulah kita bertumbuh dan menghasilkan buah-buah roh.
Bahkan firman Tuhan mengatakan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Hutan itu tempat di mana tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, termasuk banyak binatang. Ada juga binatang-binatang buas di dalamnya. Hutan itu bisa tumbuh di iklim tropis atau panas, dan juga tumbuh di iklim yang dingin. Artinya, saat Roh Kudus masuk ke dalam kehidupan kita dan karakter kita menjadi karakter ilahi yang mengeluarkan buah-buah roh, kita bisa dibawa naik level, bahkan dibawa ke tingkat yang lebih besar atau lebih luas lagi. Kita akan dibawa ke habitat yang baru, ke lingkungan yang mungkin selama ini asing bagi kita, ke tempat yang tidak biasa bagi kita. Di tempat itu kita akan bertemu dengan banyak orang, kita akan bertemu dengan banyak persoalan. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang menyukai atau tidak menyukai kita. Namun kita tidak akan pernah merasa canggung, apalagi takut, termasuk menghadapi musuh-musuh kita. Kita tidak akan canggung ketika berhadapan dengan orang yang memiliki kekayaan yang begitu banyak, memiliki kuasa yang begitu besar. Ketika harus berhadapan dengan orang yang penting atau sangat penting sekalipun, kita tidak akan canggung karena kita memiliki otoritas ilahi. Kita memiliki kebenaran yang dari Tuhan. Tidak ada yang bisa mendakwa atau mendapati kesalahan dalam pekerjaan, dalam kehidupan kita, kalau kita mengeluarkan buah-buah roh. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka apapun yang kita kerjakan, yang kita buat, akan dibuat Tuhan berhasil. Karena kita dalam tuntunan Tuhan, karena kita dalam kebenaran dan perkenanan Tuhan, kita harus menyadari bahwa sangat penting dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, ada Roh Kudus di dalamnya. Bagaimana caranya supaya Roh Kudus itu bisa dicurahkan ke dalam hidup kita? Kita baca kebenaran firman Tuhan di Lukas pasal 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Roh Kudus harus diminta kepada Bapa yang di sorga. Roh Kudus harus diminta dengan kesungguhan hati. Karena peran Roh Kudus ini begitu penting dalam kehidupan kita. Kita hanya dapat melakukan kebenaran Tuhan kalau Roh Kudus yang menuntun hidup kita. Kita harus menyadari buah-buah roh yang kita keluarkan bukan hasil usaha kita, bukan karena kepandaian kita, namun karena Roh Kudus lah yang bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga saat kita melakukan pekerjaan apapun, saat kita melakukan pelayanan apapun, intinya adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Bukan karena kekuatan atau kehebatan kita. Kita harus menyadari bahwa kita ini hanya alat.
Kita bisa menghasilkan buah-buah roh itu karena Roh Kudus yang bekerja. Biarlah saat ini Roh Kudus menguasai seluruh pikiran kita, seluruh perkataan kita, seluruh sikap dan perbuatan kita. Sehingga melalui hidup kita, nama Tuhan Yesus dikenal, dipermuliakan, dan diagungkan. Tuhan Yesus mengasihi kita.